Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini, prajurit alam dewa penerangan di bawah sedang duduk berbaris, menyaksikan Loseng menukik ke bawah, sehingga ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Meskipun mereka tidak mengenal Loseng, tetapi tiga prajurit alam kesengsaraan kekosongan dan energi sebenarnya dari puluhan ribu tidak dapat melakukan apapun terhadap Loseng. Jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Terlebih lagi, Xuan Chen telah mengeluarkan perintah tegas. Tidak seorang pun boleh mundur secara pribadi. Bahkan jika mereka mati, mereka harus mati dimanapun mereka berada. Siapapun yang tidak mati perintah, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Jadi di bawah pergerakan cepat Loseng, para prajurit alam dewa penerangan ini menjadi sasaran pembantaian Loseng. Dengan kekuatan Loseng saat ini, para prajurit alam dewa penerangan ini tidak jauh berbeda dengan semut. Sekarang, Loseng mengambil tindakan di tengah kota Bujiang. Kemanapun dia lewat, banyak anggota tubuh yang terputus dan darah berterbangan di langit, membentuk garis darah yang jelas. Pada awalnya, para pejuang alam penerangan mampu bertahan dan pencegahan dari sekte dewa jahat masih sangat kuat. Bagaimanapun para pejuang independen yang bergabung cukup kuat. Namun saat Loseng terus membantai mereka, sehingga energi jahat yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin besar dan lebih intens, yang membuat para prajurit alam dewa penerangan yang duduk di sana tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, tidak ada yang mau dibunuh oleh Loseng seperti semut. Orang itu gila. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Ayo melarikan diri. Pada awalnya, prajurit mandiri ingin melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi panglima perang yang berdiri di kedua sisi mengayunkan pedang mereka untuk mencegah para prajurit melarikan diri. Dan semua prajurit yang berani melarikan diri dibunuh oleh panglima perang. Namun jumlah prajurit yang memilih melarikan diri seperti longsoran salju, semakin bertambah jumlahnya dan akhirnya seluruh prajurit di kota Bujiang terbang ke segala arah. Sehingga bahkan Xuan Chen tidak dapat mengendalikan mereka. Lagi pula tidak mungkin baginya untuk membunuh puluhan ribu prajurit ini. Apalagi Xuan Chen sendiri tidak memiliki kemampuan ini. Ketika prajurit alam pel dewa tingkat menengah melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, mereka masih bersedia untuk tetap di tempat mereka berada dan bergabung dengan pasukan yang melarikan diri. Para pejuang independen ini pada awalnya tidak memiliki kesetiaan yang besar. Mereka memilih sekte Dewa Jahat karena mereka sangat kuat. Jika kerajaan Dewa Jahat menguasai wilayah tengah di masa depan, mereka akan dapat memperoleh bagian dari kue tersebut. Namun bagi pejuang mandiri, hidup mereka sendiri adalah yang paling penting. Sekarang, prajurit tingkat rendah tidak memiliki pasokan energi sejati. Jadi bagaimana 6 prajurit alam kesengsaraan kekosongan bisa menjebak Nengyudi? Saat ini, pembatasan raksasa yang menutupi Nengyudi secara bertahap mulai menghilang. Kemudian Nengyudi mengangkat tangannya sedikit, dan sedikit cahaya seputih salju mengembun di tangannya. Dan segera membentuk semburan es hitam. Dengan cepat, dia menatap Xuan Chen dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Mati!" Melihat ada yang tidak beres, Xuan Chen dengan cepat mundur keluar kota Bujiang. Tapi bagaimana Xuan Chen bisa lepas dari tangan Nengyudi? Segera Nengyudi melambaikan tombak es hitam dengan lembut, dan sosoknya bergoyang, yang membuat bulu es ponik yang panjang diseret beberapa kaki di belakangnya, bergetar dan mengeluarkan suara berburu di udara. Ketika Nengyudi bergegas beberapa puluh kaki di belakang Xuan Chen, di bawah tekanan besar Nengyudi, Xuan Chen tiba-tiba merasa gerakannya mulai melambat. Tidak hanya kecepatan terbangnya, tetapi juga kecepatan putaran energi sebenarnya di dantian menjadi sangat lambat. Begitu Xuan Chen melambat, Nengyudi mendekatinya dalam sekejap. Dia menatap Xuan Chen dengan mata dingin dan kemudian meniup pelan ke arah Xuan Chen.
Dalam sekejap mata, permukaan tubuh Swanchan ditutupi oleh lapisan es, dan seluruh tubuhnya membeku menjadi tumpukan es. Bahkan sebelum Swanchan bergerak ke bawah, Neng Yudi sudah melambaikan tombak Swanbing di tangannya dan memukulnya ke tumpukan es berbentuk manusia. Tuar! Seluruh tubuh Swanchan langsung hancur menjadi potongan-potongan es. Melihat ke sini lagi, Loseng terus-menerus mengejar dan membunuh 6 prajurit kesengsaraan kekosongan Void. Ketika 6 prajurit alam kesengsaraan Void ini melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka juga mengeluh dalam hati mereka. Secara alami, mereka juga memilih untuk melarikan diri ke berbagai arah. Setelah Loseng mengejar mereka berdua, dia berhenti karena dia takut Neng Yudi akan melarikan diri lagi. Jika tidak, dengan kecepatan Loseng saat ini, dia akan mampu mengejar 3 hingga 4 prajurit kesengsaraan kekosongan yang tersisa. Benar saja, seperti yang diharapkan Loseng. Setelah Neng Yudi membunuh Swanchan, dia menatap Loseng di kejauhan, kemudian berubah menjadi cahaya putih untuk melarikan diri, dan terbang ke arah selatan. Melihat situasi ini, gangguan di tubuh Loseng tiba-tiba meledak, dan dia juga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, mengejar Neng Yudi. Adapun Hua Tianming dan yang lainnya, mereka hanya bisa menonton dengan tatapan kosong. Saat kedua orang itu pergi dengan cepat, mereka saling memandang. Apa yang harus kita lakukan? Bai Li Hongfeng bertanya dengan mata melebar. Tidak perlu mengejar, ayo kembali dan pulih. Kehancuran kota Bujiang mungkin adalah berita terbaik saat ini. Hua Tianming segera berkata. Tampaknya ada beberapa konflik antara penguasa istana dan Loseng, tetapi menilai dari situasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Terlebih lagi, tidak mungkin mengejar Loseng dengan kecepatan mereka. Jadi lebih baik mereka kembali untuk melapor. Meskipun kecepatan melarikan diri Neng Yudi juga sangat cepat, Loseng tidak lambat sama sekali. Sebelum mereka berdua seperti 2 cahaya pelarian datang satu demi satu, seolah-olah mereka sedang menggambar busur di perbatasan wilayah tengah. Melihat bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Loseng, Neng Yudi tiba-tiba berhenti di udara, mengulurkan tombak es hitamnya ke arah Loseng. Mengapa Anda mengikuti saya? Loseng melihat Neng Yudi berhenti, dia juga perlahan mendekat dan berkata dengan ringan. Sebagai penguasa istana, Anda tidak memiliki kesadaran sedikit pun untuk bertindak begitu kacau di medan perang. Apakah Anda memikirkan Yundian? Menghadapi pertanyaan Loseng, Neng Yudi menggertakkan gigi. Apa urusannya dengan Anda? Loseng tersenyum tipis dan terus mendekati Neng Yudi. Namun Neng Yudi mengguncang semburan es hitamnya dan berkata, "Jangan datang ke sini lagi." Tapi bagaimana Loseng mendengarkan perintah Neng Yudi? Dan dia masih berjalan perlahan menuju Neng Yudi. Matanya perlahan melembut. Melihat Loseng semakin dekat, Neng Yudi tiba-tiba melambaikan tombak es hitam di tangannya dan memukul Loseng dengan keras. Tuar! Setelah tombak es hitam menghantam tubuh Loseng, Loseng seperti meteor yang jatuh dan langsung menghantam ke tanah dengan keras. Bagaimanapun, meskipun Neng Yudi tidak menggunakan energi sebenarnya dalam serangan ini, tapi serangan ini berasal dari prajurit di alam hidup dan mati. Mungkin jika itu adalah prajurit alam kesengsaraan kekosongan lainnya dan menerima pukulan Neng Yudi, mereka mungkin akan terluka parah. Bahkan jika mereka tidak mati. Hanya saja dengan kekuatan fisik Loseng, selain lahirnya gumpalan Hongmeng Tiangang, secara alami tidak akan membahayakan tubuh Loseng. Setelah Loseng naik dari lubang, dia segera terbang ke arah Neng Yudi lagi dengan ekspresi yang sangat gigih di wajahnya. Namun ketika Loseng baru saja mendekat, Neng Yudi tiba-tiba mengayunkan tombak es hitam di tangannya dan sekali lagi mengirim Loseng jatuh ke tanah. "Jangan datang!" Neng Yudi berteriak keras ke arah Loseng, tapi Loseng tidak tergerak sama sekali dan masih bergegas menuju Neng Yudi. Dengan cara ini, Loseng didorong ke tanah oleh Neng Yudi lagi dan lagi, dan lubang besar secara bertahap muncul di sekitar tanah kosong yang datar.
Setelah mengulangi ini lebih dari 10 kali, ada lebih dari selusin lubang besar di tanah. Pada akhirnya Neng Yudi tidak bisa memukulnya lagi. Kemudian tombak es hitam itu tergantung lemah di samping dan menatap Loseng dengan tatapan kosong. Tapi Loseng masih terbang menuju Neng Yudi tanpa tergesa-gesa, perlahan melintasi semburan es hitamnya. Kali ini, Neng Yudi akhirnya tidak menghancurkan Loseng, sehingga jarak antara keduanya menjadi semakin dekat, dan kemudian Loseng mengulurkan tangan untuk memeluknya, dan berkata dengan ringan, "Jangan seperti ini lagi." Tubuh mungil Neng Yudi tiba-tiba menegang, dan kepalanya terbentur. Kemudian ada air mata yang mengalir di sepanjang pupil cantiknya. Kemudian Neng Yudi mengangguk dengan lembut sekarang. Tidak ada kata-kata di antara mereka berdua. Mereka hanya berpelukan dengan erat. 3 hari kemudian, Neng Yudi akhirnya kembali ke kota Tiangi dan berita bahwa kota Buji yang dihancurkan oleh Neng Yudi dan Loseng telah menyebar ke seluruh kota Tiangi. Sejak dimulainya Sekte Dewa Jahat, kota Buji yang seperti irisan daging yang dipaku pada lokasi yang strategis. Pada saat itu, kota Tiangi tidak membuat keputusan untuk mengirim pasukan ke kota Bujiang karena didasarkan pada berbagai pertimbangan. Alasan yang terbesar adalah bahwa Cuisi akan terlibat langsung dalam pertempuran yang menentukan dengan aliansi tersebut. Bagaimanapun, Sekte Dewa Jahat sekarang sangat kuat. Bahkan jika Yundian dan aliansi bisnis dunia bergabung, kekuatan mereka masih sedikit lebih rendah. Jadi sekarang kedua belah pihak masih mengumpulkan momentum. Namun setelah kota Buji yang dihancurkan, keraguan ini akhirnya menjadi kenyataan. Benar saja, Cuisi kehilangan kesabarannya dan memimpin pasukan Sekte Dewa Jahat dengan kekuatan penuh dan langsung menuju kota Tiangi. Di mata orang-orang di aliansi bisnis dunia, Cuisi memilih waktu untuk mengambil tindakan dan kehancuran kota Bujiang mungkin adalah alasan utamanya. Adapun apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cuisi memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu untuk membunuh Loseng. Sebelum Bu Shinren melintasi lautan bintang yang bergejolak dan mengambil rahasia Loseng dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apapun, pertempuran menentukan yang mencangkup sebagian besar wilayah tengah ini akan segera dimulai. Dan semua prajurit di kota Tiangi akan berpartisipasi di dalamnya, yang membuat suasana akan menjadi sangat tegang untuk sementara waktu. Sekarang seluruh kota Tiangi sedang bersiap untuk pertempuran yang menentukan ini. Setiap hari ratusan rune mulai diangkut keluar dari menara rune dan ditempatkan di setiap sudut kota Tiangi. Dan semua pejuang telah berhenti berlatih dan menghadapi pertempuran yang menentukan. Meskipun betapa gilanya mereka berlatih, itu tidak akan memainkan peran yang menentukan. Dan setiap hari ratusan mata-mata dari aliansi bisnis dunia kembali dari depan. Sekte Dewa Jahat memilih untuk maju ke kota Tiangi dengan meriah. Bahkan mereka sama sekali tidak peduli bahwa keberadaan mereka dibocorkan. Bagaimanapun, Cuisi sangat percaya diri dengan pertempuran ini, karena yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan kota Tiangi sepenuhnya. Adapun orang-orang di Istana Awan, jika Neng Yudi dan Loseng berkerumun di Istana Awan, Cuisi mungkin masih mengalami beberapa masalah, karena mereka memilih untuk bergabung dengan aliansi bisnis dunia. Jadi Sekte Dewa Jahat bisa menghancurkan mereka bersama. Karena selama aliansi bisnis dunia dan Yundian dikalahkan, maka tidak akan ada kekuatan di seluruh wilayah tengah yang dapat menghentikan Cuisi. Adapun sekte kelas 4 seperti Pavilion Xuanyin, Sekte Gunung Hitam dan Tebing Kayu Darah hanya akan menyerah dan membiarkan Cuisi membantai mereka, karena tidak ada pilihan kedua. Laporkan. Pasukan Sekte Dewa Jahat muncul di 1.800 mil di selatan kota Tiangi. Laporkan, pasukan Sekte Tianxia muncul di ribuan mil jauhnya dari kota Tiangi. Laporkan, 600 mil jauhnya. Saat ini, para prajurit terus melaporkan pergerakan pasukan Sekte Dewa Jahat. Meskipun mereka tidak maju dengan sangat cepat, tetapi mereka telah mendekati kota Tiangi.
sehingga memberikan tekanan yang semakin besar pada aliansi bisnis dunia dan Yundian. Dalam beberapa hari terakhir, suasana hati Neng Yudi menjadi sangat tenang, karena dalam perjalanan kembali ke kota bersama Loseng, keduanya juga sentimental dan banyak berbicara tentang cinta. Loseng memberitahu Neng Yudi bahwa jika dia bisa selamat dari pertempuran ini, selama dia bisa menyelamatkan Loyan, dia akan menikahi Neng Yudi. Namun Neng Yudi menolak untuk setuju. Bagaimanapun dia adalah penguasa istana, jadi bagaimana bisa menikah dengan seorang murid Yundian? Karena itu akan membingungkan senioritas. Lagi pula identitas Loseng saat ini masih menjadi murid Yundian, jadi Loseng belum bisa melakukannya. Setelah kembali ke kota Tiangi, keduanya jarang bertemu. Namun banyak tetua Yundian melihat keadaan Neng Yudi dan secara bertahap merasa lega. Lagi pula, pertempuran yang menentukan sudah dekat. Meskipun aliansi ini tidak sebaik sekte Dewa Jahat, tapi sebagai penguasa istana, Neng Yudi harus memahami situasi saat ini. 1 hari kemudian, Loseng meninggalkan halaman lain. Lagi pula sekte Dewa Jahat telah mendekati kota Tiangi. Jika tidak terjadi apa-apa, hari ini mungkin adalah hari untuk berperang. Sioyokin mengenakan pakaian rumah dan memandang Loseng dengan tenang. Tapi ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Seperti wanita biasa, dia membantu Loseng merapikan pakaiannya dan kemudian memperingatkan. Hati-hati. Ya, Loseng mengangguk dan bergegas menuju ruang pertemuan kota Tiangi. Setelah Loseng pergi, Sioyokin mengedipkan matanya, menatap samar ke arah kiri Loseng dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda mati." Segera, matanya yang lembut menghilang, digantikan oleh ekspresi serius di wajahnya. Kemudian dia segera mengeluarkan satu set jubah hitam dari cincin Semeru miliknya, dan jubah ini adalah jubah murid dari Sekte Suling. Meskipun dia bukan murid dari Sekte Suling, ketika dia berumur 14 tahun, dia berdebat dengan ayahnya tentang memaksakan satu set jubah seperti itu. Setelah beberapa tahun, sosoknya menjadi ramping dan lurus. Sudah sering dipakai dan sekarang sudah tidak muat lagi. Terutama rasa sesak di dadanya yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Hanya saja dia juga harus bertarung hari ini. Mungkin itu untuk Loseng, tetapi juga untuk keluarga Sinya dan untuk Sekte Suling yang hancur. Setelah beberapa saat, Sioyokin yang mengenakan jubah murid Sekte Roh Kekosongan juga diam-diam bergegas menuju pintu samping Sekte Roh Kekosongan. Sekarang pasukan Sekte Dewa Jahat telah muncul tepat di seberang kota Sutian. Para prajurit independen gelap membentuk kotak demi kotak. Selain sejumlah besar prajurit independen, ada banyak prajurit alam hidup dan mati di langit, serta Wusan dan Cuisi. Sekarang pasukan ini diam-diam dikerahkan 10 mil di depan gerbang kota Tiangi. Namun selain prajurit, ada juga beberapa hal yang sangat aneh di pasukan ini. Seperti kaki Dian besar yang dipegang oleh ratusan prajurit alam Beldewa. Di tengah kaki Dian ada sumbu besar berwarna hitam, tapi saat ini dalam keadaan padam. Di sisi lain, kaki Dian ada 2 peti mati besar. Satu hitam dan satu putih, tapi tidak ada yang tahu apa isi peti mati itu. Adapun kota Tiangi, si Kevan, Yan Juesan, dan Mohesan berada di puncak tembok kota. Wajah ketiga pria gemuk itu juga penuh dengan ekspresi serius, dan raksasa abadi di aliansi bisnis dunia sedang duduk bersila di kursi anyaman. Dan dia bermeditasi dengan mata tertutup. Neng Yudi memimpin banyak prajurit alam kesengsaraan kekosongan dari Yundian untuk berdiri di sisi lain, memandang Sekte Dewa Jahat dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya di kota Tiangi tiba-tiba melayang, dan itu adalah Loseng. Setelah Loseng datang, dia menatap Neng Yudi, namun dalam tatapan keduanya ada sedikit kelembutan di mata mereka. Loseng menggerakkan matanya dan menatap lurus ke arah Cuisi di kejauhan. Meskipun kedua belah pihak terpisah 10 mil, saat ini mereka masih dekat satu sama lain, dan mereka semua dengan cepat menemukan satu sama lain. Sekarang sosok Cuisi tiba-tiba bergerak menuju kota Tiangi,
namun dia menertawakan banyak prajurit di kota Tiangi dan berkata, "Kerajaan dewa jahat saya pasti akan menyatukan wilayah tengah. Seperti kata pepatah, jalan surga sangat luas dan kekuatannya tidak dapat diukur. Mereka yang mengikutinya akan makmur dan mereka yang menantangnya akan binasa. Kerajaan dewa jahat saya mewakili jalan surga. Jika pejuang dari kerajaan dewa jahat kita bersedia menyerah, saya, Cuisi, tidak akan menolak siapapun yang datang. Siapapun yang menolak akan binasa." Saat ini, energi sejati Cuisi dituangkan ke dalam suara dan menyebar ke seluruh kota Tiangi. Suaranya sekeras guntur yang membuat telinga dari prajurit hingga warga sipil terguncang dan terluka. Pada saat ini, banyak pejuang di kota kiamat terdiam saat mendengar itu. Tentu saja tidak ada yang benar-benar berlindung pada Cuisi saat ini. Namun Cuisi awalnya tidak berharap bahwa kota-kotanya akan berguna. Tetapi sebelum perang dimulai, kata-katanya dikirim hal ini dapat sangat menekan moral militer lawan dan meningkatkan moral pasukan sendiri. Begitu Cuisi selesai berbicara, barisan prajurit independen di belakangnya segera mulai mengaum. Saat menghadapi provokasi Cuisi, si Kevan yang hendak berbicara, tanpa diduga, Lo Sheng berbicara lebih dulu. Dia juga menanamkan energi sejati dan dengan dingin mengucapkan dua kata kepada Cuisi. "Omong kosong." Hanya saja, kedua kata-kata Lo Sheng juga terdengar seperti guntur dan tidak kalah kerasnya dengan suara Cuisi. Meskipun kedua kata ini vulgar, keduanya sederhana dan kuat, sepenuhnya mencemooh kerajaan dewa kejahatan. Mendengar perkataan Lo Sheng, wajah Cuisi berkilat marah, namun amarah itu langsung hilang, digantikan oleh sedikit keserakahan. Lagi pula di mata Cuisi, Lo Sheng seperti rumah harta karun yang bergerak, karena hanya dalam beberapa tahun anak ini telah mencapai titik ini. Jika dia mendapatkan rahasia Lo Sheng, mungkin tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. "Lo Sheng, apakah Anda berani melawan saya secara langsung? Terakhir kali saya mengejar Anda seperti tikus. Sekarang apakah Anda akan menjadi pengecut lagi?" Aura hitam Cuisi bertahan dan dia mencibir ke arah jalan Lo Sheng. Sebelum perang sekte dimulai, sangat umum bagi orang-orang kuat dari kedua sekte untuk saling menantang dalam pertarungan tunggal. Dan hal semacam ini sering terjadi. Bahkan di antara manusia biasa, para jenderal di kedua sisi akan saling menantang terlebih dahulu, sehingga semangat pihak yang menang secara alami meningkat, sementara moral pihak yang kalah merosot. Dengan nada bicara Cuisi, dia tentu saja ingin menantang Lo Sheng. Bagaimanapun Cuisi adalah seorang pejuang di alam hidup dan mati, dan dia pada dasarnya adalah orang nomor 1. Dengan tingkat kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat di wilayah tengah. Bahkan jika dia mengundang perkelahian, dia biasanya akan memilih Lin Yudi atau orang kuat dari aliansi bisnis dunia. Hanya saja kali ini, Cuisi agak tidak tahu malu menantang Lo Sheng untuk bertarung. Pada saat ini, raksasa abadi tiba-tiba membuka matanya, melayang dengan lembut dari kursi anyaman dan berkata kepada Cuisi dengan suara yang sangat tua dan serak. "Akan sangat memalukan jika orang pertama yang bermartabat di wilayah tengah mengundang pertarungan dengan seorang junior. Intinya, bagaimana kalau lelaki tua ini bermain dengan Anda?" Suara raksasa abadi itu sangat seperti Lo Sheng dan Cuisi, sehingga semua orang di dalam dan di luar kota kiamat dapat mendengarnya dengan jelas. Lin Yudi juga berkibar dan tersenyum tipis pada Cuisi. "Cuisi, saya penguasa istana ada di sini, dan Anda mengundang murid istana Yundian saya untuk bertarung. Apakah Anda tidak takut kehilangan identitas Anda?" Cuisi mendengus dingin, matanya seperti pisau, masih menatap Lo Sheng dan bertanya, "Lo Sheng, apakah Anda berani?" Mendengar itu, tinju Lo Sheng terkepal erat. Meskipun dia tetap tenang, tapi hatinya sangat bersemangat. Sejak dia berada di sekte King Yun, Lo Sheng telah mendaftarkan Cuisi sebagai orang yang harus dia bunuh. Bahkan jika dia berhasil menyelamatkan Lo Yan, dia harus membunuh Cuisi.
Orang ini telah menjadi seniman bela diri terbaik, Lo Sheng, dan menjadi sebuah hambatan di hatinya. Satu-satunya cara untuk menghancurkan hambatan ini adalah dengan menyingkirkan Cui Si. Setelah menunggu sekian lama, Lo Sheng akhirnya hari ini datang juga. Lo Sheng menggerakkan langkahnya dan menginjak tepi tembok kota. Sosoknya otomatis melayang ke arah luar tembok kota tanpa angin. Semakin bersemangat dia, semakin tenang wajahnya. Melihat Lo Sheng meninggalkan tembok kota, Neng Yudi berteriak dari samping. Lo Sheng, apakah Anda ingin menantang? Lo Sheng berbalik dan tersenyum pada Neng Yudi. Jangan khawatir. Tapi, Neng Yudi sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Lo Sheng berkata, jangan khawatir, saya tidak akan mati dengan mudah. Lagi pula saya masih ingin menikah dengan Anda. Meskipun kata-katanya tidak keras, tetapi beberapa orang dari Yundian dapat mendengarnya dengan jelas, seperti Tuan Dameng dan para tetua Yundian, bahkan para prajurit di alam pil ilahi. Namun hanya ada sedikit pemahaman di wajah beberapa tetua yang mengetahuinya. Sepertinya Tuan Dameng hanya tersenyum di dalam hatinya, tetapi para prajurit alam pil ilahi yang tidak tahu apa-apa, seperti Hua Tianming, Bai Li Hongfeng dan lainnya, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama Bai Li Hongfeng, yang matanya melebar saat dia menyodok Hua Tianming di sebelahnya. Tianming, apakah Anda mendengarnya dengan benar? Hua Tianming menutup matanya dan ada sedikit darah merah di matanya. Dalam 2 hari terakhir, dia telah menggunakan mata pedang untuk mengumpulkan kekuatan langit. Hanya dengan cara ini, dia dapat mengerahkan kekuatan penuh mata pedang. Apakah ini aneh? Hua Tianming menjawab dan mata terpejam, memegang pedang dengan senyum tipis di wajahnya. Omong kosong, ini pasti aneh. Bai Li Hongfeng berkata tidak setuju. Saat melihat Hua Tianming bertindak, seolah-olah dia menerima begitu saja. Hua Tianming menggelengkan kepalanya. Tidak aneh sama sekali jika hal seperti ini terjadi pada Lo Sheng. Adapun Neng Yudi sendiri, wajahnya memerah ketika dia tiba-tiba mendengar Lo Sheng menyebutkan masalah ini di depan semua orang. Setelah Lo Sheng selesai berbicara, dia menoleh, masih menatap Cui Si dan menggunakan energi sejatinya untuk berbicara perlahan dan jelas. Ketika saya masih di alam Dewa Penerangan 2 tahun lalu, saya memperingatkan Anda bahwa Anda harus membiarkan Lo Yan pergi, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Tapi sayang sekali, Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, dan sekarang kesempatan Anda hilang. Setelah berbicara, Lo Sheng perlahan mengunus pedang panjang. Pedang panjang itu mekar dengan cahaya redup. Dia melambaikan pedang panjang itu dengan lembut, sehingga suara pedang yang tajam ditransmisikan dengan lembut. Suara pedang itu sangat keras, ringan, namun sangat menyenangkan. Itu senjata suci kelas atas. Mata si Kevan berkilat dan dia tiba-tiba berteriak. Dari mana Lo Sheng mendapatkan senjata suci bermutu tinggi? Tidak ada senjata suci bermutu tinggi di Bela Tengah dan tidak ada pemurni senjata yang bisa membuatnya. Dari mana anak ini mendapatkannya? Faktanya, kebanyakan orang tidak mengenali kelas pedang panjang Lo Sheng, tetapi Kevan dan yang lainnya melihatnya. Tentu saja kedua belah pihak akan bertarung, dan Lo Sheng sepertinya berencana menerima undangan Cui Si untuk bertarung. Karena dalam pertempuran di antara keduanya, secara langsung menentukan moral para pejuang di kedua sisi. Sekarang Lo Sheng telah memperoleh senjata suci bermutu tinggi. Si Kevan tidak akan melepaskan kesempatan ini dan ingin semua orang mengetahuinya. Nama Cui Si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lo Sheng, saya ingin belajar tentang keterampilan mulut Anda 2 tahun lalu. Tapi saya tidak menyangka bahwa 2 tahun kemudian, saya masih belum membuat kemajuan apapun. Tapi mulut Anda saat ini masih sama, sangat kuat. Sayang sekali, Anda lupa bahwa ketika para pejuang bertarung, mereka tidak mengandalkan mulut mereka, tetapi pada tinju di tangan mereka dan pada kekuatan mereka sendiri. Lo Sheng memandang Cui Si dengan ringan, menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya bintang samar mulai muncul di permukaan tubuhnya.
Dua warna cahaya bintang yang berbeda saling memantulkan cahaya pada tubuhnya dan menutupi tubuhnya dalam kilau khusus. Hei, lihat semuanya, ada dua bintang di langit. Sekarang siang hari, bagaimana bisa ada bintang? Kedua bintang itu sepertinya menyinari loseng. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia meminjam kekuatan bintang-bintang itu? Pada saat ini, bahkan di siang hari, semua orang benar-benar dapat melihat bintang. Meskipun cahaya matahari sepenuhnya menutupi cahaya bintang ini, tapi bintang tersebut masih terlihat jelas. Karena setelah Loseng mengaktifkan tubuh pertempuran bintang, bintang ungu dan bintang oranye tiba-tiba meledakkan cahayanya dan langsung menuju Loseng yang berada ratusan miliar mil jauhnya. Bahkan cahaya matahari tidak dapat menutupi cahaya bintang sepenuhnya, sehingga semua orang melihat dua bintang lagi di cakrawala pada siang hari. Setelah tubuh pertarungan bintang mengembun, Loseng berkata dengan dingin, "Anda benar, jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu tinju dan apa itu kekuatan." Setelah memperlihatkan cahaya bintang di tubuh Loseng, wajah Cuisi menunjukkan ekspresi terkejut yang dengan cepat digantikan oleh ekspresi hati-hati di wajahnya. Karena teknik yang dipraktekkan oleh Loseng membuat Cuisi merasa sangat luar biasa. Bagaimanapun dari zaman kuno hingga sekarang, bintang adalah keberadaan yang sangat misterius bagi manusia. Sekalipun Anda membuka pikiran untuk memvisualisasikan, sulit untuk memperoleh kekuatan bintang. Di sisi lain, langit berbintang yang jauh itu adalah keberadaan yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh manusia. Jadi bagaimana bisa divisualisasikan? Tapi Loseng sepertinya langsung menyerap kekuatan bintang-bintang ini. Jadi teknik apa yang dia lakukan? Memikirkan hal ini, Cuisi memiliki ekspresi hati-hati di wajahnya, juga mengeluarkan pedang tanpa nama di tangannya. Sebelumnya pedang tanpa nama yang dibawa Cuisi adalah senjata terbalik di wilayah tengah, di antara beberapa senjata suci tingkat rendah yang tersisa di wilayah tengah. Hanya pedang tanpa nama miliknya yang paling cocok untuk menghadapi musuh. Namun dibandingkan dengan pedang Loseng, Cuisi terlebih sedikit kumuh saat ini, karena dari segi nilainya saja, saya tidak tahu berapa banyak senjata suci tingkat rendah yang bisa ditukar dengan senjata suci tingkat tinggi. Pada saat ini, segera Loseng melambaikan pedang panjangnya dan berhenti berbicara. Saat tubuhnya bergoyang, gangguan di tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah Cuisi beberapa mil jauhnya. Di bawah tatapan banyak prajurit alam Dewa Penerangan, mata mereka kabur. Setelah mereka melihat Loseng dan Cuisi tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya yang menyapu. Setelah kedua cahaya itu terus-menerus terjalin, keduanya terus bertabrakan dengan sengit, kemudian terpisah dan bertabrakan lagi. Adapun penglihatan alam pil ilahi sedikit lebih baik, meskipun masih belum dapat melihat dengan jelas pergerakan kedua orang tersebut, tapi secara samar-samar mereka dapat membedakan kedua orang tersebut. Berbeda bagi para prajurit alam kesengsaraan kekosongan di kedua sisi. Mereka semua memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, karena pertempuran ini terlalu penting bagi kedua belah pihak. Hanya saja mata Osi yang melihat pertarungan itu di kejauhan, wajahnya penuh kegembiraan. Dibandingkan dengan yang lain, suasana hatinya sangat ini lebih rumit. Karena kemenangan Loseng tidak hanya berarti bahwa moral prajurit kota Tiangi akan meningkat pesat, tapi kekasihnya juga memiliki nasib yang sama seperti saudara perempuan Loseng. Namun keduanya bergerak dengan kecepatan tinggi dan Aosyang sendiri tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan terus menatap gerakan keduanya, mencoba membedakan Loseng dari Cuisi. Pada saat ini, mata Loseng penuh dengan niat membunuh. Dia telah menunggu pertempuran ini selama bertahun-tahun, dan sekarang dia harus menang. Jadi Loseng tidak akan menahan diri keberatan untuk mengambil tindakan. Saat dia bergegas menuju Cuisi dengan kecepatan tinggi, pedang panjang telah menusuk ke arah Cuisi dengan keterampilan pedang tanpa gaya.
Meskipun pedang Loseng terlihat bengkok, namun sasarannya adalah dada Cuisi. Jadi pedangnya terus berusaha menembus Cuisi. Segera Cuisi menyilangkan pedang tanpa nama, namun pedang Loseng adalah senjata suci kelas atas. Dengan kekuatan senjatanya, Cuisi memang dirugikan. Setidaknya dia tidak berani menggunakan pedang tanpa nama untuk memblokir pedang Loseng secara langsung. Tepat ketika pedang Cuisi dengan lembut menyentuh pedang Loseng dan menggunakan kekuatan yang cerdas untuk mendorong pedang panjang Loseng menjauh. Namun ketika Cuisi memblokir pedang Loseng, Loseng berkata dengan ringan, "Tidak ada gunanya." Kemudian ujung pedangnya membentuk lingkaran di udara sesuka hati dan masih menusuk dada Cuisi seperti bayangan. Jelas teknik pedang tanpa gaya sebenarnya adalah teknik tanpa bergerak, dan ini adalah gerakan Loseng sendiri. Meskipun itu hanya ada satu gerakan, tapi teknik bisa berevolusi menjadi gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Loseng lebih suka menyebut teknik ini sebagai langkah yang tidak bisa dipatahkan. Melihat pedang Loseng tidak dapat ditembus, ekspresi Cuisi tiba-tiba berubah, dan dia hendak mundur ke belakang, yang membuat ada senyuman aneh di wajah Loseng, dan pedang di tangannya diayunkan dengan lembut, sehingga teknik pedang yang awalnya ringan tiba-tiba berubah drastis. Karena saat pedang itu tiba-tiba ditusukkan, gerakan itu diikuti oleh cahaya pedang yang tajam, memanjang dari ujung pedang dan terus menembak ke arah dada Cuisi. Sekarang gerakan Loseng dengan mulus mengintegrasikan semua pedang dasar yang telah mencapai titik di mana hal itu bisa dilakukan sesuka hati. Melihat itu, wajah Cuisi berubah dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang, tapi sedikit lebih lambat. Cahaya pedang segera membelah tulang rusuknya sehingga aliran darah tiba-tiba keluar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.